Gas air mata dan water cannon tumpah ruah dalam aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di kota Ternate, Maluku Utara. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini digelar di dua lokasi, yakni di kantor wali kota Ternate dan kawasan Bandara Sultan Babullah. Massa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan menolak kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Ratusan mahasiswa ini terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat massa berusaha menerobos Bandara Sultan Babullah. Sementara di Balai Kota Ternate, ratusan aparat juga membubarkan massa secara paksa sehingga terjadi aksi saling kejar. Beberapa massa yang mencoba memprovokasi kemudian diamankan petugas. Tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api yang membakar sebuah mobil minibus di depan rumah warga di Jalan Raja Wali, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin malam. Api sulit dipadamkan karena bagian belakang mobil terdapat tangki buatan yang menyimpan bahan bakar minyak. Setelah hampir 1 jam, api dapat dijinakkan petugas dengan menyiramkan cairan busa foam ke titik api yang membakar habis seluruh bodi mobil. Dari keterangan warga setempat, sebelum terbakar terdengar suara ledakan. Mobil tetap melaju hingga akhirnya terhenti setelah menabrak tembok di depan rumah warga. Ledakan dari mobil itu, tapi bukan tabrakan, meledakan terus ke tepi dia. Dia laju, posisi mobil itu memang laju belakangnya. Dia laju setelah ledakan itu langsung ke pinggir sana, langsung berhantam. Polresta Palangkaraya masih melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Selain menemukan tangki buatan yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM, pengemudi mobil juga masih dicari keberadaannya. Kita masih dalam penyelidikan rekan-rekan karena dugaan yang nyata kita lihat ini adalah terbakar. Sementara yang kita temukan di dalam adalah ada tangki yang itu diduga bermuatan bahan bakar. Pasca kejadian, bangkai mobil yang terbakar diamankan petugas. Sementara seorang pria yang mengaku sebagai adik pengemudi mobil diamankan petugas ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Rizka Amelia, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun untuk Anda. Ini melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Pemirsa, sebuah minimarket di Banjar, Kalimantan Selatan ini ambruk dan menimbun belasan orang. Ya, petugas kesulitan untuk mengevakuasi karena bangunan minimarket rata dengan tanah. Alfamart gambut roboh yang digembok. Alfamart gambut roboh. Alfamart gambut roboh. Suasana jelang berbuka warga Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan berubah menjadi gempar setelah sebuah minimarket mendadak ambruk.
Peristiwa ini langsung membuat warga panik karena lokasi minimarket yang ambruk berdekatan dengan tempat warga berburu takjil untuk berbuka puasa. Sejumlah karyawan minimarket terluka dan langsung dievakuasi warga. Belum diketahui penyebab ambruknya minimarket ini. Saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun dan mencari penyebab insiden. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, satu persatu korban minimarket rubuh di Banjar, Kalimantan Selatan ditemukan oleh petugas. Masih diselidiki mengapa bangunan minimarket tiba-tiba rubuh hingga rata dengan tanah. Berikut visual proses evakuasi petugas. Rubuh. Korban lah. Selamat nah, anggota Alpamat nah. Alpamat gambut rubuh yang di Gapok. Alpamat gambut rubuh. Ayo yang di atas nah. Yang ini batur lah. Yang ini belum bisa. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi ambruknya minimarket, kita telah bergabung dengan kontributor kami Suhardian di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, selamat pagi Mas Suhardian. Mas Suhardian, ini bagaimana kondisi terkini dari proses pencarian korban? Update-nya seperti apa, Mas? Ya, selamat pagi Wilson dan Rizka. Saat ini di lokasi kejadian sedang diguyur hujan deras. Dan proses pencarian pun akhirnya dihentikan setelah petugas berhasil menemukan ketiga korban terakhir berdasarkan aduan dari pihak keluarga. 3 korban terakhir yang ditemukan pada hari kedua, yakni Selasa pagi, atas nama Misnawati berusia 25 tahun, Hanafi berusia 22 tahun yang merupakan karyawan Alpamat sendiri. Dan yang terakhir adalah Akbar Yansah berusia 25 tahun yang juga merupakan karyawan Alpamat. Baik Suhardian, ini korban yang selamat dibawa kemana dan seperti apa kondisinya? Apakah lukanya cukup parah atau ringan? Korban selamat yang mengalami luka ringan maupun luka serius, petugas langsung membawa untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang berada di Banjarbaru dan tidak jauh dari lokasi kejadian. Ya, baik Suhardian, ini total korban dapat Anda informasikan ada berapa, dan ini menurut informasi yang kami dapatkan 1 korban masih dalam pencarian. Diperkirakan posisi terakhirnya ini berada di mana? Ya, untuk total korban ambruknya bangunan Alpamat masih belum dapat dipastikan, mengingat sejumlah informasi yang masuk ke petugas justru berbeda-beda. Namun korban terakhir atas nama Akbar Yansah yang baru saja 5 menit yang lalu berhasil ditemukan berada di bagian belakang bangunan. Dan dari ketiga korban terakhir ini, 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia atas nama Misnawati dan Akbar Yansah.
Baik Suhardian, apakah di sana juga ada orang atau keluarga yang melapor bahwa ada anggota keluarganya yang hilang sehingga mungkin bisa menjadi petunjuk bagi petugas untuk tetap melakukan pencarian? Ya, sejak tadi malam posko pengaduan yang didirikan oleh petugas gabungan sudah menerima banyak laporan kehilangan sanak saudara dari para keluarga. Ya baik Suhardian, ini di lokasi di sana begitu, bisa Anda ceritakan atau gambarkan ini luas bangunannya minimarket ini berapa? Apakah bangunan ini bertingkatkah atau tidak begitu? Baik pemirsa, saat ini kami sudah terputus hubungannya dengan Suhardian, tapi kita harapkan semoga proses evakuasi di sana berjalan dengan lancar dan kita harapkan semoga semua korban ini sudah ketemu sehingga mungkin bisa untuk dilakukan penanganan berikutnya. Dan memang saat ini hingga dari kemarin hingga saat ini tim evakuasi gabungan malam mengevakuasi 2 korban meninggal dunia yang tertimpa reruntuhan. Ya, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin. Ambulan aja masuk ambulan. Kedua jenazah yakni Ahmad Yanada, warga Banjur Luar, Kecamatan Banjarmasin. Ya, Banjarmasin Selatan dan Edi Supriyanto, warga komplek Wingga, Landasan Ulin, Banjarbaru Barat. Kedua korban ini merupakan pekerja di sebuah ruko spare part yang bersebelahan dengan minimarket yang ambruk. Kedua jenazah dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Daerah Ulin, Banjarmasin pada Senin malam. Ya pemirsa, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Polisi M. Rifai. Halo, selamat pagi Pak Rifai. Selamat pagi Pak Rifai. Baik, saat ini memang kami akan memperbaiki hubungan kami kembali ke Pak Rifai. Memang kita lihat tadi ada perbedaan jumlah korban yang disampaikan oleh rekan kami Suhardian yang ada di sana. Karena memang belum ada laporan pasti dari masyarakat mengenai anggota keluarga yang hilang dan memang tidak terdata ketika kita masuk ke minimarket. Sehingga mungkin masih ragu ini berapa korban yang selamat dan juga apakah masih ada korban yang tertimbun. Kita coba panggil kembali Pak Rifai, selamat pagi. Baik, Bapak untuk audionya jangan di mute Bapak, boleh dibuka. Baik, selamat pagi Pak Rifai. Baik, pemirsa, kami akan perbaiki dan hubungan kami dengan Pak Rifai dan kami akan tetap berbincang kepada Pak Rifai di segmen berikutnya karena saat ini memang kita lihat masih banyak evakuasi masih dilakukan sehingga kita harapkan semoga segera selesai di sana. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, saja jeda berikut kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Lapor Polisi, Anda Lapor, kami sampaikan.